alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa bertemu lagi di hari ini pada kegiatan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, sebelumnya saya sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk memperlancar acara ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, kita mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak Ibu Eli yang saya hormati, saya banggakan teman-teman para guru SD Negeri 1 Ciputat yang saya hormati dan saya banggakan pula. Tentunya syukur alhamdulillah di siang hari ini yang luar biasa, Bapak Ibu kita yang ada di sini diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi aksi nyata program berprogram untuk budaya positif yang tentu nanti akan disampaikan bagaimana menerapkan budaya positif khususnya di sekolah kita yang kita cintai ini oleh Ibu Eli. Pertama, terima kasih sebelumnya Bu Eli yang luar biasa sudah memprogramkan untuk kegiatan diseminasi ini. Ini sudah keempat kalinya ya, keempat kalinya. Kita patut berbangga teman-teman. Dari mulai angkatan 7 kita ada Pak Haris, kemudian di angkatan 8 ada Ibu Fitri dan Pak Bagus, kemudian hari ini angkatan 9 juga melaksanakan diseminasi Bu Eli. Tentunya ini kebanggaan bagi saya selaku Kepala Satuan Pendidikan, bangga teman-teman mengikuti berprogram. Kita sudah sekolah program, kemudian teman-teman juga masuk dalam program berprogram. Ini adalah apresiasi yang hebat untuk teman-teman mengembangkan apa potensi yang dimiliki oleh Ibu Bapak. Tentunya saya berharap nanti di angkatan berikutnya teman-teman mengikuti juga. Ini saya sangat berdoa untuk teman-teman kelulusan di angkatan berikutnya, karena program ini luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah sebagai garda terdepan untuk menjadi agen transformasi pendidikan, tentunya dalam mewujudkan profil pelajar berbasis. Nah, berkenaan dengan budaya positif, teman-teman saya sudah yakin dan sudah percaya dengan Bapak Ibu, budaya positif yang telah ada di SD Negeri 1 Ciputat ini luar biasa. Ketika kita di angkatan 7 ya, angkatan 3, saya terlebih dulu di angkatan 3, angkatan 7 sampai sekarang angkatan 9. Ini melihat perkembangan yang besar. Bapak Ibu, nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eli diresapi, kemudian yang paling penting adalah diimplementasikan. Budaya positif ini saya harapkan dimulai dari tingkatan kelas. Nanti setelah di tingkatan kelas akan menjadi membudaya di tingkatan sekolah. Karena kita juga adalah sekolah penggerak, Bapak Ibu, saya sangat yakin bisa mendampingi putra-putri atau siswa-siswi SD Negeri 1 Ciputat ini. Nah, Bapak Ibu silakan. Saya sangat bangga dengan pelaksanaan ini, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentunya tentang budaya positif ini yang mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan,
yang akan kita implementasikan ya di SD Negeri 1 Ciputat. Sukses untuk Bu Eli, teman-teman juga semuanya, karena ini kita adalah SD Negeri 1 Ciputat menjadi sebuah barometer untuk SD-SD lain, jadi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin dari saya. Selamat bertugas Bu Eli untuk menyampaikan diseminasi ini dan teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade sebagai ketua acara. Mohon izin Ibu, saya izin menyampaikan materi tentang diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat ya, sehingga kita di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaat dan ridho. Izin, saya sedikit ya menyebarkan atau melakukan aksi nyata berhubungan dengan tugas yang harus dilengkapi di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, gitu seperti sebelumnya yang Bu Fitri sama Pak Bagus juga dilaksanakan gitu. Jadi izin berbagi saja. Gitu. Di sini ada penerapan dan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini di modul 1.4 itu kami belajar tentang budaya positif, dan konsep inti di budaya positif itu ada beberapa yang kita pelajari ya, perubahan dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada juga posisi kontrol kita sebagai guru, dan keyakinan kelas, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bahas satu persatunya. Itu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang sedang kita murid itu kita yang kontrol, kita yang atur. Padahal itu adalah miskonsepsi ya. Kemudian kita selalu beranggapan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter pada murid tentunya ya. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi biasanya anak-anak akan terbiasa apabila dipaksa gitu ya. Itu adalah miskonsepsi yang terjadi selama ini terhadap siswa-siswa atau murid-murid dan apalagi anak-anak. Ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, apakah bisa kita mengontrol seseorang? Dengan stimulus respon kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita semua itu memahami pandangan orang lain tentang dunia itu beda-beda, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian juga orang lain bisa mengontrol saya, tapi padahal sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Orang lain tidak bisa mengontrol perilaku kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya tidak ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, kita maksa gitu ya ke anak. Padahal kolaborasi antara konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, dulu kan ada yang menang, ada yang kalah. Padahal sebenarnya di teori kontrol itu menang. Jadi tidak ada yang kalah menang.
kecuali di permainan. Kemudian ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi kalau dulu kan kita suka ngasih reward ya, sok siapa yang bisa nanti dikasih hadiah gitu, sok siapa yang nggak bisa nanti dihukum. Itu padahal salah ya, ada efek jangka panjangnya gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau melalui disiplin positif, motivasinya itu keluar dari dalam dirinya, bukan karena hadiah atau karena hukuman gitu. Jadi kalau hadiah atau hukuman itu ekstrinsik ya dari luar dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, pas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini universal ya. Nah, di kita sendiri di Indonesia sekarang Merdeka Belajar sedang menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Kemudian ada juga Primary Year Program atau PYP, itu intinya sama tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, pokoknya hal-hal yang baik yang bersifat universal. Kemudian juga ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini dapat dipercaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berhubung tadi ya bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Nah, itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia ketika manusia bertindak atau melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu ada kebutuhan bertahan hidup seperti contohnya makanan, pakaian, hunian, atau kata kita mah sandang, pangan, papan gitu ya. Itu bertahan hidup, untuk bertahan hidup, kesehatan, keamanan dan juga pendidikan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi atau kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si anak-anak itu pasti punya kebutuhan, ada kebutuhan dasarnya yaitu ingin disayang, ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, tidak dikucilkan ya, yang seperti kayak sekarang bullying gitu, itu bertentangan sebenarnya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Nah, itu diakui dan didengar. Itu pasti semua anak atau kita dan bahkan ada kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan itu berarti anak dibuatkan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Itu berhubungan dengan kalau di kelas itu berdiferensiasi. Nah, itu ya. Jadi berdiferensiasi, anak-anak boleh memilih pilihan sesuai dengan kemauannya gitu. Kemudian ada kebutuhan yang paling dasar itu kesenangan, bahwa anak-anak itu atau bahkan kita itu membutuhkan kesenangan seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, seperti tadi ya, setiap manusia, setiap anak melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ini juga ada motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan yang seperti tadi yang
hukuman dan hadiah. Nah, itu berarti motivasi dari eksternal ya, dari luar gitu. Sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi dari dirinya sendiri, dari internalnya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, ya, secara tiba-tiba. Misalkan ada anak yang sering terlambat atau sering tidak melakukan mengerjakan PR atau apa, kita biasanya udah bosen, langsung diberi hukuman. Kamu terlambat lagi, berkeliling lapang 3 kali, misalkan kayak gitu. Itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, hanya dari guru ke anak, jadi langsung dikasih gitu. Sementara berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati. Misalnya kita ada diskusi dulu nih, kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, berarti ada konsekuensi yang harus kamu lakukan, misalkan gitu. Jadi sesuai peraturan. Misalkan anak yang tidak memakai atribut lengkap nanti dihukum. Nah, itu konsekuensi ketika upacara anak tidak memakai topi. Nah, anak sadar ya, saya melakukan kesalahan gitu. Ada kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Coba yang mana yang sering kita ada posisi mana gitu. Kita sering berada di posisi mana nih? Ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan juga sebagai manajer. Kalau penghukum biasanya apabila murid melakukan kesalahan kita langsung hukum gitu ya. Nah, langsung aja, kamu datang terlambat, keliling apa? Gitu langsung, berarti itu kita sebagai penghukum. Atau pembuat rasa bersalah, misalnya, aduh, kamu lagi, kenapa sih? Gitu ya. Ada suaranya keras, tapi menyudutkan, seolah-olah menyalahkan gitu, sehingga murid merasa, oh ya aku salah lagi gitu ya. Dan itu dampaknya lebih parah daripada yang penghukum gitu. Jadi si anak itu lebih ke minder nantinya ya, jangka panjangnya itu minder, takut untuk berbuat sesuatu. Terus ada posisi kontrol sebagai teman, itu biasanya kita kayak ke teman gitu, hei, kok kamu terlambat lagi, kenapa gitu, sebagai teman, tapi itu masih kurang baik ya. Kemudian selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau yang tadi seperti kita tuh mantau aja anak-anak, ketika anak melakukan kesalahan kita beri sanksi sesuai konsekuensi. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, kalau manajer yang tadi melakukan restitusi. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum, kamu tidak lengkap, seragam kamu tidak lengkap, kamu tidak memakai topi, tidak memakai dasi. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu jadi guru langsung ya ngasih hukuman. Kemudian ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, tuh beberapa kali ibu bapak harus memberitahu, kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak gitu ya. Jadi kita menyudutkan juga sebenarnya. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ya bantu ibu bapak sekali ini aja ya. Sudah, sekarang tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi gitu. Jadi lebih ke kayak teman gitu. Kemudian ada ini posisi yang mana yang diambil oleh Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, sama masih membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Iya sip, pinter. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa coba? Tadi kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, berarti tidak akan tidak akan mendapatkan nilai. Berarti sebagai apa? Apa sih? Pemantau. Lumayan benar. Nah, terus yang terakhir, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Iya, itu sebagai teman. Oke, itu tentang posisi kontrol guru. Sekarang biar nggak ngantuk, speaking dulu. Berarti yang ini menghadap ke sana dulu. Nah, saling berdekatan. Ini menghadap ke sini dulu. Nah, saling berdekatan. Siap ya. Kita ini dulu, tangan dulu, jari-jarinya. Ya, jarinya nih. Musik kok. Hujan rintik-rintik ya, sob. Hujan rintik-rintik. Nah, gitu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Sekarang ini ganti. Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Sekarang ini tangannya. Hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir. Sekarang pegang tanduknya. Laut bergelombang, laut bergelombang, laut bergelombang. Kembali sekarang balik lagi. Sekali lagi. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, laut bergelombang. Bukan peraturan kelas, karena keyakinan kelas. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya juga ternyata baru tahu gitu, ada dalam membentuk keyakinan kelas itu tidak hanya anak-anak disuruh menulis terus ditempel udah jadi gitu. Enggak, ternyata ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan gitu. Jadi ada dari mulai anak-anak membuat keinginannya, ya ditulis keinginannya. Kemudian dari keinginan anak-anak, misalkan di saya ada 24 siswa, itu kan ditempel. Nah, dari 24 siswa itu ada yang sama gitu ya. Jadi dikelompokkan gitu, dikelompokkan. Nah, dari situ kita rubah ke kalimat positif gitu. Biasanya kan anak-anak ada yang jangan menyontek atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif, kita harus rubah dulu ke kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, kalimatnya dirubah menjadi menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan kalimat ya, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan dari situ, dari kalimat positif itu dikaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi yang menjadi keyakinan kelasnya itu cukup simpel, misalkan 5 atau 4 gitu. Jadi tidak harus banyak ya. Nah, di sini saya sudah mencoba menerapkan di kelas
kelas yang ada sedikit contoh kemarin itu, silakan Bapak Ibu simak contoh penerapannya. Semangat ya pagi. Hari ini kita akan mereview lagi tentang kesepakatan kelas kita ya. Sehingga nanti kita akan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana sudah tulis? Kakak dulu. Oke, sekarang kita merumuskan kesepakatan kelas di bulan kelas yang kalian inginkan. Siapa yang udah berapa masing-masing Ustaz? Oke, datang dan istirahat selama waktu. Yang kedua, siapa yang tidak boleh? Ya, menjaga kebersihan kelas. Oke. Rolanya apa? Oke, tidak boleh kontak ya. Iya, tidak boleh sampai dan senada itu. Ada lagi? Ya, berani bertanggung jawab. Oke, sekali. Nah, ini menjadi kesepakatan kelas kita. Keyakinan kelas kita. Coba dibaca yang pertama sama. Nah, itu tadi contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 6A. Nah, jadi dari pendapat anak-anak kita ubah ke kalimat positif, kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai universal. Dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge kamu salah gitu. Tapi kita lebih mengingatkan bahwa kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Nah, kita biasanya di sini menggunakan kalimat-kalimat misalkan membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa begitu. Jadi kita ini anak dulu gitu ya, bahwa salah itu bukan hal sesuatu yang buruk gitu. Kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang tadi bahwa setiap yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Gitu. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu ya, misalkan. Terus juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh-contoh kalimat dalam tahap validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini sesuai yang tadi kita buat itu keyakinan kelas. Misalkan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti
berkomunikasi dengan anak tersebut. Nah, saya juga sudah melakukan penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang bermasalah di kelas saya. Ini contohnya. Kita simak dulu. Melakukan kesalahan. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Namun setiap tindakan salah pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak menentukan tugas? Saya capek dan mengantuk, soalnya malam saya menunda sampai jam 12 malam. Ini saat pelajaran jadi itu. Kamu masih ingat kejadian Mas? Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu masih ingat. Apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, tidak akan tidur terlalu malam lagi dan saya akan mengerjakan tugas dan ibu dan akan saya berikan masak. Baik, Ibu apresiasi atas tanggung jawab kamu. Sekarang aku boleh silakan kembali. Terima kasih Bu. Ini sih Kan segitiga restitusi ada dua sebenarnya, si sama si Dila gitu, tapi si Danu ya si Dina Mas Dina. Nah, ini sampai ke penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Eli atas pemaparan yang lainnya yang sangat jelas. Tentunya kita selaku guru sering mengalami atau menemukan hal-hal seperti tadi, dan atas penjelasan Bu Eli, semoga kedepannya bermanfaat untuk kita sebagai guru dan bagaimana cara mencari solusi yang baik dan tidak menghakimi siswa kita. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya. Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Eli dan Pak Adib sudah memberikan waktu saya untuk berbicara tentang tadi diseminasi dan penerapan pengamalan atau pengalaman. Pengamalan ya budaya positif. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga ya pada kegiatan diseminasi. Sebenarnya memang sangat bermanfaat dari pembelajaran budaya positif. Saya juga sangat merasakan di mana kita itu banyak miskonsepsi tadinya pada apa yang kita lakukan terhadap peserta didik, yaitu di mana kita itu seharusnya menuntut, bukan menuntut ya. Biasanya ya kita itu kebanyakan menuntut anak itu harus bisa, harus pintar, supaya rajin belajar supaya pintar. Padahal ternyata apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, tugas kita itu adalah menuntun, ya, dimana kita itu harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat anak. Terus juga dalam budaya positif, alhamdulillah di sekolah kita memang sudah diterapkan budaya positif.
walaupun ternyata kita baru tahu istilah-istilah tersebut itu baru dikenal sekarang, padahal kegiatannya kita memang sudah melakukan penerapan budaya positif itu. Kita juga sangat senang melakukan kegiatan restitusi. Kita juga di sekolah kita juga sudah beberapa kali melakukan kegiatan restitusi ya, baik itu berdampak positif sekali pada anak, di mana anak itu menjadi walaupun tadinya merasa salah, kemudian tapi anak itu tidak merasa takut nantinya ya, ketika sudah dibimbing oleh guru, di mana ketika kita melakukan segitiga restitusi itu kan kita melakukan 3 tahap, di mana kita menstabilkan identitas, terus juga validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas itu. Yang menanyakan keyakinan itu bukan kita yang memberi arahan, kamu itu harus ini, kamu itu harus itu, tidak. Dari menanyakan keyakinan itu kita tanyakan lagi kepada siswa. Jadi intinya alhamdulillah di sekolahan kita sudah melakukan budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kira-kira akan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Eli telah menjelaskan tentang menuliskan keyakinan kelas ya Bu. Untuk kelas 1 kan saya rasa belum semua anak bisa menulis ya. Bolehkah itu diwakilkan menulisnya oleh wali kelasnya atau sebagian saja Bu untuk menuliskan keyakinan kelas tersebut? Mungkin itu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri dan saya ya. Tadi benar sekali apa yang saya satu-satu dulu ya, Bu Fitri dulu. Benar sekali tadi yang dikatakan Bu Fitri, dan terima kasih masukannya atau tanggapannya. Memang benar di sekolah kita sudah melakukan sebenarnya, cuma sekarang mungkin lebih mantap lagi dan lebih sesuai istilah-istilahnya gitu ya. Jadi si kita ke anak itu dalam kita menggali bukan menyudutkan, dan kita menuntut, jangan menuntut tapi menuntun anak, seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu kita itu diibaratkan sebagai petani ya, sebagai petani yang menuntun tumbuh kembangnya padi. Kita tuh hanya mengatur, misalkan menyingkirkan hama ya, terus menyiram seperti itu. Jadi tidak bisa menuntut anak itu harus seperti apa. Dan anak itu juga ternyata bukan selembar kertas putih ya, tapi anak itu sudah memiliki kodrat alam. Kita tinggal menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan untuk budaya positif ini Bapak Ibu bisa lebih menggalinya lebih dalam di PMM. Ada di PMM topik budaya positif. Yang mereka sudah mulai budaya positif. Terus pertanyaan tadi dari Bu Maya, karena di kelas 1 memang benar ya Bu ya, di kelas 1 apa-apa jangankan menulis gitu ya. Untuk berpendapat aja mungkin susah ya gitu. Ya kita bisa misalkan membuat dengan emoticon atau gambar kita yang menyediakan gitu, misalkan di sekolah tuh maunya seperti apa, langsung aja anak-anak kita yang menuliskan gitu. Coba di sekolah banyaknya kamu kelasnya mau kotor atau bersih gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja yang mudah dijawab gitu. Nanti gurunya yang menuliskan gitu, karena kalau anak 1, 2, 3 mungkin kalau 3 udah bisa ya, kelas 1 terutama ya belum bisa menuangkan apa yang dia inginkan ke dalam bentuk tulisan gitu. Itu butuh bimbingan dari gurunya. Itu saja mungkin barangkali Bu Maya. Semoga nanti jawabannya bisa
mencerahkan kita untuk maju untuk mau menjadi ke arah yang berbeda. Baik, kita sampai ke acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dewi dan terima kasih Allah. Semoga bermanfaat semuanya. Saya tutup dengan berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semangat ya pagi-pagi. Nah, hari ini kita akan mereview lagi tentang kesepakatan kelas kita ya. Sehingga nanti kita akan menjadi keyakinan kelas. Waktu itu kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita refresh lagi. Barangkali ada yang perlu diganti atau diperbarui. Siap? Nah, sekarang Ibu minta kalian pejamkan mata dulu. Coba pejamkan mata. Bermimpi kalian ingin kelas yang seperti apa? Ibu nanti tulis di sini ya. Nah, coba kalian bayangkan kalian ingin kelas yang seperti apa? Oke, nanti kalian tuliskan di sini ya keinginan kalian. Misalkan kalian pengen kelas yang santai, yang bersih, yang nyaman, yang orang-orangnya saling menghargai, yang orang-orangnya disiplin, atau saling menyayangi. Boleh ditulis di sini. Iya, boleh. Silakan kalian tulis di kertas ini ya. Tulisannya harus jelas. Oke, silakan kalian tulis kelas impian yang kalian inginkan. Bagaimana, sudah ditulis? Nah, yang sudah ditulis kalian boleh tempel di sini. Sok, yang bagian laki-laki dulu, silakan ditempel. Lalu,
Bunda. Aku ingin kelas yang bersih, yang teman-temannya tidak orang tua yang sopan dan saling menyayangi sesama teman dan berpakaian rapi. Aku ingin kelas yang nyaman dan bersih. Ya, sip. Terima kasih. Oke, sekarang kita merumuskan kesepakatan kelas impian kelas yang kalian inginkan. Siapa yang berani berpendapat mengasih masukan? Oke. Oke, datang dan istirahat tepat waktu. Yang kedua, siapa ya? Dia boleh? Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Oke. Maulana apa? Oke, tidak boleh nyontek ya. Iya, tidak boleh saling ejek. Tadi di sana ada ya. Terus ada lagi? Berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab. Oke, bagus sekali. Nah, ini menjadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Coba dilihat yang pertama harus apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terakhir kita harus sip, itu tadi kesepakatan kita. Siap dilaksanakan? Iya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, silahkan duduk Danu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya, benar. Kemarin kamu sekolah kan? Iya, Bu, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Danu, semua orang memang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malam saya main game sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu masih ingat. Apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi atas tanggung jawab kamu. Sekarang kamu boleh istirahat kembali. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya. Siang, Bu. Siang, Lila. Silahkan duduk. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini sama Ibu? Saya mengganggu asal saya sedang belajar, Bu. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Saya hanya iseng, pengen bercanda doang. Apakah kamu tahu dengan perbuatan kamu, Aswa jadi marah, terpancing emosinya dan mengeluarkan kata-kata kasar. Sekarang kamu jadi ada dalam masalah. Iya, Bu, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi justru akan mencari jalan keluar untuk masalah kamu sama Aswa. Iya, Bu. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, coba kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Bersikap baik sama semua orang dan saling menghargai
sesama teman. Nah, itu kamu tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf sama Asya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Bu. Bagus. Tapi kalau misalkan kamu ulangi lagi, bagaimana? Saya bersedia mengambil resiko yang Ibu berikan kepada saya. Baiklah, sekarang kamu tinggal pergi meminta maaf kepada Aswa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sumiarsi, Kepala SD Negeri 1 Ciputat. Testimoni tentang PPGP Angkatan ke-9, khususnya CGP atas nama Ibu Eli Siti Aliyah, SPDI, Guru SD Negeri 1 Ciputat. Saya sangat bangga dan luar biasa karena untuk Ciputat 1 ini sudah keempat kalinya mengikuti program guru penggerak. Jadi betul-betul ini sangat memotivasi teman-temannya yang lain yang mudah-mudahan nanti di angkatan 11 teman-temannya menyusul. Adapun untuk pelaksanaan diseminasi aksi nyata PPGP terkhusus tentang budaya positif ini luar biasa, sangat memberikan penjelasan yang betul-betul runtut dan mudah dipahami terutama oleh teman-teman para guru SD Negeri 1 Ciputat. Insya Allah akan dapat dilaksanakan, diimplementasikan, terkhusus dimulai dari budaya positif di kelasnya masing-masing, kemudian menjadi membudaya di satuan pendidikan. Terima kasih, itu saja dari saya. Sukses untuk Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina, guru PJOK dari SDN 1 Ciputat. Dengan diadakannya diseminasi budaya positif, saya dapat memahami tentang 5 posisi kontrol guru, di mana saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer yang mampu menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Bu Eli Siti Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurfika, guru kelas 2 di SD 1 Ciputat. Alhamdulillah hari ini Bu Eli telah melaksanakan diseminasi budaya positif, di mana saya merasa senang dengan diadakan kegiatan tersebut dan juga saya mendapatkan hal-hal yang baru dan hal-hal yang positif. Salah satunya tentang keyakinan kelas. Dengan kegiatan tersebut, saya juga akan berusaha melakukan kegiatan kelas, di mana kegiatan kelas tersebut sangat bagus dilakukan di kelas dan juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Haikal, kelas 6A. Saya sangat senang diajak berdiskusi bersama Bu Eli untuk memecahkan permasalahan yang saya lakukan. Kedepan saya tidak akan main game sampai lupa waktu dan akan selalu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Felisa, kelas 6A. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Eli untuk memecahkan permasalahan yang saya lakukan. Kedepan saya tidak akan mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan tugas, sehingga saya bisa menjadi anak yang dapat menghargai sesama. Terima kasih.